Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Stephen Evander, channel kesayangan kalian. Kali ini seperti biasa di sesi solo camping horror. Nah Sobat Horor, kali ini sekarang saya sedang berada di sebuah lokasi, yaitu berada di kuburan keramat. Yang kata orang, kuburan ini adalah kuburan pembuangan jin-jin yang ada di masyarakat, dibuangnya di kuburan-kuburan ini Sobat Horor. Sobat Horor, lihat sekeliling dulu ya. Tadi waktu saya berdiri di sana, saya itu benar-benar merinding Sobat Horor. Kenapa? Karena itu adalah tempat keranda mayat Sobat Horor ya. Nah, jadi Sobat Horor, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan sebuah eksperimen juga. Sekalian ngecamp juga di sini, karena dulu saya pernah berjanji dengan Sobat Horor bahwa saya akan coba ngecamp lagi di salah satu kuburan yang saya pernah bilang di sebuah video di Sobat Horor, yaitu kuburan di sini. Dimana kuburan ini sangat terkenal sekali akan keangkerannya. Maaf Sobat Horor ya, ini grogi nih Sobat Horor ya, karena saya sendirian sangat membuat bulu kuduk saya merinding. Nah, mungkin banyak yang penasaran kenapa saya membawa bantalnya apa sih, guling ya Sobat Horor ya, guling ini. Nah, jadi gini Sobat Horor, kali ini tuh saya akan mencoba membuat sosok pocong Sobat Horor ya. Widih, sosok pocong dibuat itu gimana ya caranya ya. Jadi saya akan membuat sosok pocong. Saya tadi udah beli kain kafan di toko kain. Saya juga ada boneka pocong juga Sobat Horor. Jadi kayak ada topeng pocong-pocongan gitu. Karena saya pernah taruh topeng pocong itu di salah satu jualan saya, yaitu di Snack Horror, itu di sini nih. Nah, di situ Sobat Horor ya. Saya pernah taruh di situ dan banyak yang minta foto juga. Ada pocong siang-siang gitu kan ya. Nah, topeng tersebut aku pinjam untuk melakukan eksperimen di sini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya membuat topeng pocong, alias dalam arti kenapa saya membuat boneka pocong. Nah, jadi gini Sobat Horor. Kalau orang bilang saya ini kan akan membuat sebuah boneka spirit doll ya. Dalam arti boneka itu dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa memang boneka itu adalah sebagai media para syaiton atau para iblis itu untuk berkomunikasi dengan kita Sobat Horor ya. Nah, maka dari itu saya akan membuat boneka pocong dan saya akan taruh di sebelah saya untuk saya camp malam kali ini Sobat Horor ya. Itu untuk apa? Untuk biar apakah ada yang masuk ke dalam boneka pocong tersebut Sobat Horor. Kalian bisa bayangin aja nanti ya Sobat Horor ya, seperti apa wujudnya nanti ya Sobat Horor ya. Kalau ada orang bilang kalau sampai kita membentuk sebuah boneka atau membentuk sebuah benda yang menyerupai syaiton, itu syaiton wujud yang ibaratkan pocong tersebut akan masuk ke dalam bonekanya Sobat Horor. Nah, itu yang membuat bulu kuduk saya merinding Sobat Horor ya. Aduh, nggak bisa bayangin ya nanti malam akan seperti apa. Walaupun sebenarnya ini udah malam, cuma memang ini masih sekitar jam 9 malam Sobat Horor ya. Saya akan tunggu nanti sampai sekitar jam berapa ya. Saya memutuskan untuk kira-kira naruh CCTV dan lain-lainnya itu nanti sekitar jam 11-12an lah nantilah. Maka agak malaman sedikit Sobat Horor ya.
Karena saya kan harus masak juga sebetulnya, karena kali ini masaknya bakal mantap sebetulnya. Oke, ya ini saya bingung nih sebetulnya. Kira-kira saya akan coba ngecamp di mana ini? Kalau di sini kuburan semua, yang pasti saya akan coba ngecamp di tempat yang jangan di atas kuburan, nggak sopan juga ya. Kayak misalkan di sini kayak ya, ini kan kosong nih ya, kayak ini kayak hutan ya. Ini kolaborasi hutan dengan kuburan ya. Aku berani sumpah ngomong gini. Ini walaupun ini ada lampu, tapi sebetulnya yang namanya kuburan ya kuburan, betul nggak? Oke lah, saya akan coba jalan ke arah sebelah sana sebetulnya. Let's go. Nah sobat horor, jadi kalau kata warga tuh gini, Mas, di wilayah kuburan sini itu ada bagian yang dikasih lampu sama yang nggak dikasih lampu sebetulnya. Nah kalau kata masyarakat ini, di mana area yang dikasih lampu itu adalah area yang katanya angker sebetulnya. Nah itu yang membuat saya tuh langsung berpikir bahwa wah di sini angker nih pasti sebetulnya, karena area sini dikasih lampu nih. Kenapa saya tanya sebetulnya, kenapa harus kasih lampu gitu kan? Ya, yang namanya kuburnya pasti angker dong, aku bilang gitu kan. Katanya beliau ngomong katanya sering terdengar suara-suara yang membedakan, dalam arti gini, bagian-bagian tersebut ya, kayak contoh misalkan mungkin ya kuburan ini tuh katanya pernah ada penampakan yang menakutkan, terus suka meneror. Sumpah sebetulnya aku salah lihat kayaknya sih. Aku tadi lihat kayak ada putih-putih, sumpah nggak bohong. Di belakang kamera. Sumpah. Sebagai sini sebetulnya. Tadi aku lihat seperti ada putih-putih. Nah itu juga ada lampu. Berarti area itu juga angker. Di sini nih. Tadi aku lihat seperti ada putih-putih, sumpah. Di sini nih yang aku ini sebetulnya. Tadi aku lihat seperti ada putih-putih. Makanya tiba-tiba aku terdiam sebetulnya. Emang di kuburan itu pasti kan emang tepatnya sebetulnya. Nah sebetulnya aku akan ngecamp di sini nih. Ini nggak ada kuburan di sini sebetulnya. Ini cuma rumput-rumput doang. Nah saya akan ngecamp di sini sebetulnya. Nah di sini persis sebetulnya ya. Semoga aja di malam kali ini akan ada sesuatu peristiwa yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding sebetulnya ya. Oke lah, let's go sebetulnya. Saya akan jadi tenda, terus sebetulnya saya akan langsung buat boneka pocongnya ya. Let's go.
Oke sobat horor, jadi ini adalah perlengkapan masak ya sobat horor ya. Ini berat banget lumayan. Nah ini sobat horor, ini adalah pocong-pocongan, tapi ini versi kecil. Nah kali ini saya akan membuat dengan versi yang besar sobat horor ya. Nanti saya akan tidurin. Aku tuh rencana gini sobat horor. Ini rencana saya sobat horor ya. Saya tuh akan mencoba pasang CCTV ya nanti malam ya, sekitar jam 11-12an. Saya akan taruh pocongnya itu di situ sobat horor, di sebelah kuburan ini ya, sebelah kuburan ini. Nanti saya akan tidurin di situ. Nah coba akan terjadi sesuatu apa sobat horor ya. Jujur aku nggak nge-expect sih bakal ngelakuin hal seperti ini. Kayaknya ini baru saya doang ya yang ngelakuin hal seperti ini di Indonesia kali sobat horor ya. Buat boneka pocong terus habis itu bereksperimen sendiri gitu loh kan, kayak ada. Nah ini aku tuh buat ini tuh buat eksperimen di jualanku di snack horror sobat horor ya. Jadi aku pernah taruh di situ. Terus banyak yang minta foto gitu. Nah ini aku ambil dulu sobat horor ya. Nah kalau ini mah di Shopee banyak sobat horor. Kalian cari aja nih topeng setan gitu. Nah di Shopee banyak nih gini sobat horor ya. Ini aku perjuangan untuk membuat ini sobat horor, karena ini membutuhkan pilok yang banget waktu itu. Terus ya gitulah untuk taruh di depan jualan sobat horor ya. Nah ini aku bakal taruh nanti di kain kafan. Sebenarnya sih paling enak kalau dikasih dupa gitu sobat horor ya. Cuma aku mikir lah dupa juga kayak seperti biasa nggak ada hasil gitu ya. Jadi aku coba untuk bermain sugesti aja, mindset bahwa memang nanti malam ya bahasanya itu memvisualisasi sobat horor. Jadi aku akan memvisualisasi nanti malam itu akan arwah-arwah pada datang ke tempat aku mendirikan tenda ini gitu. Oke, ada suara, oke sobat horor, mulai ada suara ya. Kayak ada yang ngelangkah kaki ke arah saya sobat horor. Padahal ini masih baru jam 9 malam ya. Ya walaupun mungkin banyak sobat horor yang bilang, wah jam 9 malam tuh udah malam kak gitu kan ya. Cuma bagi saya jam 9 malam itu masih pagi sobat horor ya. Oke, saya akan lanjutkan aktivitas. Let's go. Ini kainnya masih putih ini ya. Nah ini kain-kain gini tuh, makanya kadang sobat horor ya di YouTube itu ada sebuah penampakan yang biasa kainnya tuh bersih banget ya. Terus aku bingung itu kainnya baru beli apa ya. Aduh. Nah ini aku bakal eksperimen, ini bener-bener bakal gila banget sobat horor ya. Let's go lah. Ini aku bakal buat pocongnya dulu sobat horor. Jujur ini buat pocongnya gini tuh malam-malam itu, aduh, campur aduk sobat horor hawa itu. Kayak seakan-akan mereka tuh kayak mau apa nih orang manusia sendirian sobat horor ya. Kayak gitu sobat horor. Dan jujur aku nih ngerasa sobat horor di bagian belakang ini nih, di belakang saya ini kayak ada yang tadi gini nih. Saya gini nih, sumpah ngobong sumpah. Merinding sumpah nih sobat horor di bagian sebelah. Aduh bentar. Di bagian sebelah sini. Nih sobat horor di sini, belakang saya ini nih. Tadi kan ada yang ngelutik saya gini, set gitu. Cuma udah biarin aja, yang penting saya akan coba untuk mensugestikan. Yaudah saya anggap aja nggak ada apa-apa, dan saya memang fokus saya adalah membuat boneka pocong sebenarnya. Let's go lah.
Oke sobat horor, pocong sudah terbuat. Ini sangat rapi sobat horor ya. Tadi aku coba tutupin pakai kayak biji-biji apa, ini pohon apa nggak tahu. Soalnya kalau itu nggak ditutupin itu kadang kayak gulingnya sobat horor ya. Nah nanti ini tuh aku sementara, sumpah aku merinding banget sumpah. Tiba-tiba cuaca jadi kayak langsung hujan-hujan gerimis-gerimis gitu sobat horor, aneh banget ampun. Kok support banget itu ya. Tadi itu aku juga coba memastikan apakah ini benar-benar di bawah ini nggak ada kuburan, dan aku udah pastikan aman, nggak ada kuburan. Emang itu kayak masih kayak tanah-tanah kosong. Ada apa? Apa sih namanya, jangka apa sih namanya, ada jedanya. Aduh, jarak kok jeda ya. Oke, ini aku langsung mau makan dulu sobat horor ya. Tapi selama aku makan, aku bakal taruh ini di sebelahku dulu sobat horor ya. Aku bakal taruh di dalam sana dulu sobat horor. Ya ampun, aduh. Oke sobat horor, tuh kalian bisa lihat sendiri sobat horor ya. Saya sedang membuat seperti ini, kalau dibilang tuh cumi ya, cumi mentega. Tapi dari itu yang saya branding adalah di depan, bagian depan itu seperti kayak ada seperti apa ya, orang-orang ngobrol gitu sobat horor, tapi nggak kelihatan wujudnya itu mana gitu loh. Dan di sini ini tadi ini saya sumpah aku merinding banget coba ngeliatnya gini tuh. Berharap, aku takutnya apa, dia membuka mata terus geleng-geleng. Aduh, nakutin sobat horor ya. Aduh. Jadi ini tinggal nunggu apa namanya sebenarnya, tinggal nunggu matang aja sih paling sih. Dibakar dulu sobat horor ya. Let's go.
Makan sobat teror. Ini dia. Ini tuh bukan minyak sebenarnya, ini tuh mentega. Makanya ini disebut adalah cumi bakar, cumi goreng mentega sebenarnya. Let's go. Suara apa sih sebelah? Hah? Suara apa sih? Di arah sebelah sini sumpah, ngobong. Suara tadi ya? Halo? Sumpah ngobong sobat teror. Tadi aku dengar suara. Nggak mungkin sih, nggak mungkin suara pocong ini, nggak mungkin. Cuma tadi aku dengar kayak suara dari belakang sini sobat teror, sumpah. Teori bodo amat sebenarnya. Tapi udah habis juga aja. Jadi sobat teror gini, yang namanya kuburan itu tidak akan pernah lepas dari mindset orang Indonesia, yaitu dengan perkara rumah setan sobat teror ya. Dimana ibaratkan orang itu kan peristirahatan terakhir di kuburan sobat teror. Banyak berbagai jenis hantu ada di kuburan. Contohnya genderuwo, pocong, kuntilanak, sundel bolong dan lain-lainnya sobat teror ya. Dan memang mindset itu sudah tertanam sedalam mungkin oleh masyarakat Indonesia. Jadi ketika masyarakat Indonesia itu ada di kuburan, itu pasti akan, ya kalian tahu sendiri lah, traveling pikirannya, ada yang pikirannya itu lagi apalah, pikirannya sosok apalah, itu pasti akan traveling otaknya. Ayo, siapa yang ngaku kalau malam-malam lewat kuburan, habis itu langsung pikirannya traveling kemana-mana? Ayo, jujur sobat teror. Oke, jadi ini aku udah selesai makan sobat teror ya. Aku udah selesai makan. Jadi yang aku lakukan yaitu adalah mencoba untuk melihat sambil menunggu waktunya sobat teror ya. Sekarang jam 10 lebih. Nanti jam 11 saya akan coba taruh CCTV di luar satu, di sini satu sobat teror ya. Dan nanti pocong ini saya akan taruh di luar sobat teror. Oke? Seperti apa keseruannya, seperti apa keseramannya, ikuti video ini, no skip. Let's go. Oke sobat teror, sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 11 dan kondisi pocong masih masih tetap sama. Cuma tadi aku sekilas seperti mendengar suara, entah itu suara dari dalam boneka ini atau bukan. Cuma jujur aku merinding banget. Ini nggak dibuat-buat sobat teror ya. Oh iya sobat teror, saya seperti biasa saya akan mencoba ya. Saya akan mencoba untuk melakukan habit atau kebiasaan ketika saya solo camping. Saya akan membuat 360 derajat kamera sobat teror ya. Seperti ini sobat teror ya. Saya akan buat seperti ini ya. Biar sobat teror kiranya itu saya membawa teman. Oke. Saya itu paling tidak suka dibilang dikata-katain bawa teman ya. Mana mau temannya sobat teror ya. Oke. Sini saya sendirian sobat teror. Ini loh, walaupun ada lampu sobat teror. Ini walaupun ada lampu, tapi yang namanya kuburan tetaplah kuburan sobat teror. Ini jurang merinding banget ngebong, sumpah ngebong. Ini merinding banget loh ini. Apalagi sudah di mindset bahwa kuburan yang dikasih lampu adalah kuburan yang suka menampakkan, ada sosok yang suka menampakkan diri dan suka meneror. Nah bayangin aja, di bagian sebelah sini, di bagian depan sebelah sana, dan di bagian samping sebelah sini, saya seperti dikepung sobat teror. Nah cuma memang ada salah satu yang ibaratkan membuat saya itu penasaran, yaitu di bagian area sebelah sini sobat teror. Nih area yang gelap sebelah sini juga saya penasaran, ini kuburan apa sobat teror ya. Nah, halo, tadi yang suara-suara siapa ya? Apakah itu kamu atau bukan? Ini nih yang membuat bulu kuduk saya merinding sobat teror.
Nah, ini adalah bayangan saya sobat ya. Tada. Sumpah kayak ada suara. Hey, hello. Hello, aku merinding. Saya lumayan merinding. Oke, bayangan saya sendirian sobat ya. Oke. Saya tuh gak habis pikir sama para haters yang sukanya menghujat saya dari belakang. Saya kerjain sekalian ya di video-video kemarin itu yang saya kasih son-son orang-orang dikira itu tim saya. Saya kasih jebakan aja sekalian ya. Haters yang bodoh itu. Tapi itu aneh loh sobat ya. Kalau ibaratkan video saya bener-bener aja gitu, pasti mereka tuh gak akan muncul. Tapi ketika video saya kasih seperti kejelekan saya, aib saya, atau kayak dikasih sesuatu, pasti mereka muncul haters loh sebetulnya. Ya begitulah haters lah. Haters itu sama seperti setan sebenarnya. Mereka muncul ketika ada sesuatu yang gitu loh sebetulnya. Kayak setan itu melihat manusia sebetulnya. Nah, di sini tuh ada pohon yang mencuri perhatian saya sebetulnya. Sebentar ini ya, saya akan tunjukkan kepada kalian. Nih pohon ini sebetulnya. Ini pohon ini tuh mencuri perhatian saya dari tadi. Saya kira itu seperti monster apa, cacing apa gitu ya. Ternyata ini adalah sebuah pohon. Sumpah ini merinding banget, sumpah. Yakin gak, Bung? Tapi yang namanya merinding itu harus dilawan. Jangan sampai yang namanya merinding itu tidak dilawan sebetulnya. Berbahaya. Oke, saya sudah mencoba untuk menunjukkan pada sobat horor bahwa di sekeliling saya adalah dikelilingi oleh kuburan-kuburan yang sungguh mengerikan sobat horor. Walaupun memang ini ada lampu, tapi kuburan tetaplah kuburan. Jujur ini merinding banget sobat horor. Aduh, susahnya itu. Untung aja saya hoki nemu ya ampun, kaget sumpah. Padahal kan saya yang buat, tapi kenapa saya yang kaget sobat horor ya? Ngeri, merinding ngebong. Nah, nanti saya akan coba taruh saya coba taruh pocong itu di area sini nih. Nih, saya akan taruh di sini sobat horor ya. Taruh di tengah-tengah sini, saya akan pasang CCTV menyorot ke sana. Nah, semoga ada sesuatu penampakan yang bisa terwujud. Kalau kata orang-orang gini, kalau ada boneka pocong, berarti ada pocong asli. Jadi aku juga fokusnya ke sana. Ada yang fokus ke sana nggak? Ayo, apa itu putih-putih kak? Nah, saya juga fokus ke sana tuh. Ternyata itu adalah batu nisan. Aduh. Oke sobat horor, saya akan coba taruh kamera kedua saya di sini ya sobat horor ya. Sekarang jam menunjukkan pukul jam berapa ini? Sobat horor, lihat. Tada. Jam 11.15 sobat horor ya. 11.15. Saatnya untuk bobok sobat horor. Oke, let's go lah. Bentar sobat horor. Saya salah persepsi nih. Walah, jam 10.15 ternyata ini. Masih jam 10.15. Berarti jadi saya itu salah perhitungan apa ya? Loh, saya datang ke sini itu jam 9. Setengah 9 berarti saya datang ke sini setengah 9. Terus saya tadi cari-cari tempat, saya makan. Oke deh. Ini kan belum jam 11 sobat horor ya. Oke. Saya akan coba ngejak sobat horor ke sebuah tempat ya di bagian sini nih sobat horor ya. Sebentar. Kita jalan-jalan dulu sobat horor ya. Jalan-jalan dulu kita. Nah, nih. Saya membawa kamera sambil jalan. Yang selalu diduga-duga saya membawa teman gundulmu pacul peang. Nah, ini. Jangan tiru ya, jangan tiru kelakuan saya seperti ini jika kalian belum siap mental. Ini harus persiapin mental yang kuat banget, jujur, untuk melakukan adegan. Ya ampun. Batu nisan, untuk cuma keserempet nggak ketendang. Jadi gini sobat horor, kena gini. Set, kena bagian jentik. Oke lah, it's okay. Di bagian sini, oke lah, cukup membuat bulu kuduk saya merinding. Sebentar sobat horor ya. Saya akan coba taruh kamera di sini dulu bentar. Di sini ada batu nisan juga. Oh, di sini bentar. Awas di kuburan. Awas ini kuburan ya. Awas ada kuburan. Nah, ini ada kuburan nih sobat horor nih. Nah, di sini tuh jadi mengundang perhatian saya sobat horor. Di area sebelah sini tuh mengundang perhatian saya. Nah, sobat horor, di sini tuh mengundang perhatian saya. Entah kenapa, saya tuh tadi mendengar seperti suara-suara di area sebelah sini. Ini ada batu nisan yang copot. Sobat horor, ada batu nisan yang copot. Ini bukan saya loh ya. Ini bukan saya loh. Hoi.
penunggu-penunggu di sini, ini bukan saya. Anda jangan macam-macam, jangan menuduh saya. Saya datang sini hanya bereksperimen. Jika kalian ada di sini, masuklah kalian ke dalam boneka yang saya buat. Alright? Kenapa udara di sini jadi makin panas? Sumpah sebetulnya udara di sini makin panas, gabung. Sebetulnya ini aku mau kayak TikTok. Tap layarnya, like-nya ya. Ya kalau kalian nonton, like-nya sebanyak-banyaknya biar saya semangat ya. Jangan pelit-pelit kalian tahu klik tombol like ya. Share ke teman-teman kalian ya. Tap layarnya, give-nya, singa-singanya ya gitu kan biasanya. Biasanya kan kalau misalkan orang di TikTok kan gitu tuh, berharap menjadi singa gitu kan. Sambil menunggu jam 11 malam, saya di sini akan mencoba berjul. Wih, halo. Wih, di depan ada suara. Sebetulnya di depan ada suara. Tiba-tiba saya merinding. Di depan ada suara. Di depan ada suara. Saya mendengar itu. Saya tidak bego, saya tidak bodoh. Halo. Saya mendengar suara. Rintihan siapa itu? Kalau kalian mambu ya. Mambu itu bahasa Indonesia bau melati, sobat horor. Tiba-tiba tercium bau melati. Saya terasa sekali nih, sobat horor. Saya mau tahu wujud kalian yang ada di sini. Tolong masuk dalam boneka itu, berinteraksilah dengan saya melalui boneka itu, oke? Bonekanya ada di dalam tenda, ya, oke? Let's go lah. Oke, sobat horor, saya akan tunggu di dalam tenda aja deh. Oke, sobat horor, ini adalah kamera kedua saya. Seperti biasa, penonton lama tahu bahwa ini adalah kamera infrared saya. Kamera ini adalah kamera yang sangat berbeda dibanding kamera biasanya. Bahwa kamera ini sangat sensitif sekali menangkap penampakan atau menangkap energi atau orbs ya. Kalian yang belum tahu orbs, kalian bisa search di Google apa itu orbs, tulisannya ORBS. Yaitu adalah sebuah energi yang tidak terlihat oleh manusia tapi bisa tertangkap oleh kamera-kamera. Entah itu berupa energi dari hewan, energi dari hal-hal yang tak kasat mata. Nah, saya akan coba taruh pocong itu di sebelah sana ya, sebentar. Oke, sobat horor, ini jujur ini kerasa loh kayak entah ini sugesti saya, tapi ini kerasa lebih berat. Oke, sobat horor, entah kenapa ya kerasa lebih berat, sobat horor. Bentar, aku mau pindah dulu. Bagian sini kurang kelihatan, di sini cukup lah ya. Bagian sebelah sini tadi kurang begitu kelihatan, sobat. Oke, tujuan saya membuat kamera kedua ini nyala atau membuat video seperti ini yang ini adalah ya memang boneka itu sebagai media ya, atau orang bilang spiritual. Semoga aja bisa masuk ke dalam sana atau dia bisa bergerak atau apapun itu, sobat horor ya. Sobat horor akan menyaksikan sendiri. Ini the one and only di channel Stephanie Father aja ya, sobat horor ya. Tidak ada yang pernah mencoba hal seperti ini nih. Gila banget sih ini sih. Nah, nanti saya coba akan tinggal ini di sini sekitar berapa jam. Dan nanti saya sih feeling pasti ada sesuatu yang masuk. Itu feeling aku sih kuat banget. Oke, saya akan tinggal di sini, sobat horor ya. Semoga ada sesuatu yang bisa jadi yang bisa muncul di sini, sobat horor ya. Ibaratkan ini pancingan lah. Oke. Let's go. Oke, sobat horor. Oke, jadi saya sudah taruh pocong itu di luar. Jujur camping kali ini benar-benar oke, secara bawa aku santai banget. Aku cuma bawa tenda aja, bawa bantal satu, karena aku tuh tujuan fokusnya hanya di pocong itu, sobat horor ya.
saya belajar tentang hal spiritual ini bukan cuma setahun 2 tahun, saya belajar sekitar 5 tahun bahwa memang sebuah benda yang menyerupai ada suara kayak menyerupai setan, ya kayak semacam spiritual gitu, kayak ada boneka-boneka yang itu gampang sekali untuk dimasuki oleh roh-roh yang jahat sebetulnya. Sebenarnya itu seperti itu. Nah, apalagi saya membuat boneka atau replika yang berbentuk pocong sebetulnya, itu nggak akan dibayangin lagi akan jadi seperti apa di luar sana sebetulnya. Makanya aku benar-benar kayak langsung keringatan banget, karena aku ngerasa merinding banget nih setelah aku tinggal di sana. Aku takut ada apa-apa, cuma aku bakal coba untuk memejamkan mata sebetulnya, karena aku belum tidur ya sebetulnya, tidak agak ngantuk juga. Oke, saya akan coba untuk memejamkan mata sebetulnya. Ada tahulah. Suara apa itu? Halo. Astaga, jam berapa ini? Aku kan tidur. Ngantuk banget, ngantuk banget. Suara apa ya sebenarnya? Aku coba cek ya depan gimana sebetulnya. Oke sebetulnya, saya kayak tadi ketiduran bentar, nggak tahu sih berapa lama, nggak tahu jam berapa sekarang. Cuma tadi saya seperti ada yang gerakin tenda saya, dan tiba-tiba saya mendengar seperti suara laki-laki. Aku nggak tahu itu arahnya dari mana, tapi aku tahunya arahnya dari sini. Maksudnya aku nggak tahu itu gimana ya, entah dikubur ini atau dipotongin, aku nggak tahu. Tapi aku ngerasanya di area sebelah sini sebetulnya. Jadi saya akan putuskan untuk ambil lagi ini sebetulnya. Seberapa sini coba bentar. Oke, sekarang jam sekitar jam 1:30. Cukup lah ya. Nggak tahu nanti apa yang terekam di sini. Tapi jujur waktu dia dengar suara. Entah itu suara itu dalam arti terpancing gara-gara adanya sosok ini apa enggak. Jujur aku di sini keluar benar-benar semakin merinding sekali sobat-sobat. Merinding banget. Aku bakal ambil dulu pocongnya sebentar guys. Merinding sumpah nggak bohong. Sobat-sobat itu pocongnya tambah berat banget, cuma nggak bohong. Pocongnya tambah berat banget, nggak bohong, sumpah nggak bohong. Itu nggak bercanda, nggak bercanda. Astaga Tuhan.
Sumpah itu, saudara. Ada suara. Ada suara. Halo. Aku malah merinding, sumpah, merinding. Merinding semua nih. Asli merinding, saudara. Nih, merinding. What the hell? Halo. Sumpah. Posongnya berat banget. Posongnya berat. Wah, paksa ini. Dalam nama Allah Bapa di surga, ya Tuhan, berikan saya kekuatan. Teori bodo amat. Ini lebih berat, sumpah. Nggak berat banget, cuma lebih berat. Lebih kerasa, Sobat Dulur, saya sudah mencoba untuk membawa menegak pocong ini. Jujur, ini berat banget. Ya nggak berat, ya kalian jangan bilang saya lebay ya. Beratnya bukan berat kayak ngangkat telur, itu bukan. Lebih berat. Jadi seperti ada isinya, Sobat Dulur. Kayak tadi akan aku kayak seperti kan mindset saya ngangkat guling. Ya Sobat Dulur, ngangkat guling. Tapi ketika seperti ini tuh saya seperti ngangkat anak kecil. Nah itu seperti ngangkat anak kecil, Sobat Dulur. Hei, kamu ada isinya apa enggak sih sebenarnya? Halo. Oke, ini biarin aja di sini. Tujuan saya masuk ke sini lagi biar satu kamera aja, biar saya fokus. Saya coba untuk tidur aja. Biasanya setan itu akan mencoba memulai aktivitasnya ketika manusia tertidur atau terpejam. Karena ketika manusia tertidur, energi manusia itu akan jadi nol, Sobat Dulur. Bisa, dan itu bisa menimbulkan para setan atau para hal gaib itu akan bermunculan dalam suatu ruang tertentu gitu loh. Nah makanya ketika nggak ada manusia, mereka sering berkeliaran kan. Nah tapi kalau ada manusia, jarang banget setan itu untuk menampakkan diri. Jadi baik kalian nggak usah takut, karena setan itu juga takut sama kalian ya. Karena kita ini manusia adalah ciptaan Tuhan atau Gusti Allah ya. Tapi aku akan coba untuk santai aja. Gimana? Sumbernya ini ngobong, sumpah. Siapa sih nggak berani coba tuh sebenarnya ya? Siapa yang nggak berani gitu sebenarnya? Ya, siapa yang nggak berani ngeliatnya gini? Apalagi sebetulnya tuh, mukanya hitam sekali itu sebetulnya. Siapa yang nggak berani ngeliatnya gini? Aduh, kamu tuh kalau matanya membuka itu saya langsung lompat, salto, backflip, ya. Tolong jangan lompat lah ya. Oke, sebetulnya saya coba untuk menjaga mata, juga masih ngantuk juga. Jadi aku coba untuk tenang dulu aja deh. Com, kamu tahu nggak sih? Kalau emang kamu ada di dalam ini ya, kalau menurut kamu, aku nanti gimana? Maksudnya, aku nanti kalau udah tua nikah sama siapa? Gitu. Nggak mungkin dijawab sebetulnya. Nggak mungkin dijawab ya. Aduh, masih tidur. Hei, siapa itu? Ada manusia. Hei, orang siapa itu ya? Itu jelas orang itu. Betul. Aku mau buka ini malas tadi. Ada orang itu pasti tuh. Hei, ada orang ya? Kamu bukan orang lantas siapa? Ya ampun. Wih, kaget aku. Apa itu? Ngaco, kaget aku. Suara sumpah. Waduh, kaget aku. Ada suara, ngaco kamu.
Aduh, jantungan. Ya ampun. Sumpah. Astaga, suara, ya ampun. Hei, kamu siapa sih? Masuk sini kamu ya. Saya mau tahu nama kamu siapa. Kalau kamu mau, jangan cuma seperti itu dong. Bikin kaget aja, ampun. Saudara, tadi di sana ada suara ya. Di sana sebelah sana ada suara langkah kaki. Di sini tadi ada suara, kaget banget sumpah ngomong. Ini udah pasti di sini nih. Ini suara tadi nih. Wah, aneh nih. Apa di balik ini juga aku nggak tahu sih. Sumpah kaget banget. Ngomong. Sialan. Aduh, pusing aku. Tahan deh lah ya. Udah jam segini juga. Hei, mau ngomong gak? Kamu siapa? Ngomong. Siapa kamu? Yuk, ngomong lagi yuk. Jangan ngagetin orang aja. Yuk, buka mata kamu. Melek. Bangun dia guys. Oh, horor banget ya. Bangun gak? Bangun. Gak bangun? Saya tidur. Cuma tadi aku dengar banget ini, sumpah ngobong. Aku dengar banget suara, jelas banget. Seperti suara laki-laki. Gila, merinding parah sini sih. Kaget cuma aku takutnya jantungan saudara. Aduh, ini lah. Takutnya jantungan saudara. Jangan aja dah. Oke, saya tidur dulu saudara. Tidur ngantuk banget aku tuh. Paksa tidur aja deh. Bang, udah serah kamu mau suara mau nyanyi serah. Aduh, ngantuk.